Orang pertama yang berani terang-terangan bicara tentang Raja Jawa itu Bahlil. Tapi jangan tabrak aturan. Kalau harus tabrak aturan, kan tujuannya menang, ya. Yang penting jangan ketahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik yang satu ini menggugah saya yang baru saja jadi Hensa. Bukan Hensat lagi. Jadi ini kita ada 2 episode ngomongin saya jadi Hensa ya. Bukan Hensat. Tapi memang manggilnya susah ya. Sa gitu ya. Bang Hensa, aduh manis banget. Tapi terserah lah. Ya, hari ini kita akan bahas siapa lagi kalau bukan the one and only Bapak Bahlil Lahadalia. Saya tuh senang loh sama Pak Bahlil tuh lama-lama ya. Ini orang luar biasa banget. Dia memberikan pencerahan berkali-kali ke rakyat Indonesia. Dan berjasa apa yang disampaikan oleh dirinya. Yang pertama, masih ingat gak? Dia bicara tentang fenomena Raja Jawa. Orang pertama yang berani terang-terangan bicara tentang Raja Jawa itu Bahlil. Dia membuka semuanya dan menyampaikan ini loh Raja Jawa. Hati-hati sama barang ini. Kalau nggak hati-hati bisa celaka kita katanya. Raja Jawa fenomenanya dibuka oleh Bahlil dan akhirnya rakyat Indonesia juga tersadar. Kok Raja Jawa? Kembali kemudian Pak Bahlil luar biasa. Dia mengungkapkan satu fenomena lagi tentang jangan sampai kalah. Bagaimana berjuang harus sampai titik nadir yang paling akhir. Tapi emang sih kemudian jadi kontroversi. Soalnya dia bilang begini. Ya, saya bacain nih. Nih, waktu itu ada acara di, kalau nggak salah di Solo deh ya. Di acara HIPMI, Rapat Konsolidasi Pemenangan Pemilu Kada Provinsi, Kabupaten, dan Kota Seprovinsi Jawa Tengah. Dia bilang begini, harus menang ya. HIPMI terbaru nggak pernah kalah, harus menang. Kalau ada potensi kalah, buat caranya gimana menang. Rumus HIPMI nggak boleh kalah. Oh, tuh keren kan? Terus dia bilang begini, cara apapun lakukan, yang penting menang. Satu aja, kata dia, jangan tabrak aturan. Oh, bijaksana banget kan kalau dia nggak terusin. Dia terusin nih, kalau tabrak aturan, yang penting jangan ketahuan. Tuh Bahlil. Dia mengungkapkan fenomena yang terjadi di panggung elit politik kita. Jangan sampai kalah, lakukan segala cara. Tapi jangan tabrak aturan. Kalau harus tabrak aturan, kan tujuannya menang, ya. Yang penting jangan ketahuan. Salah nggak Bahlil ngomong gitu? Nggak. Bahlil orang paling jujur, politik paling jujur, politisi paling jujur maksud saya. Kenapa? Dia menyampaikan keadaan, dia bercerita keadaan, dia menampilkan kenyataan situasi kondisi perpolitikan di Indonesia saat ini. Bahkan kan ada yang untuk memenuhi tujuan atau menggapai tujuan, peraturannya diubah juga ada. Ini belum diomongin aja sama Bahlil nih. Dia bercerita keadaan. Jadi itulah kondisinya. Tidak ada lagi cara-cara artifisial mendapat kemenangan. Tidak ada cara-cara palsu. Semuanya sudah dibuka oleh Bahlil. Jadi kalau ada yang nabrak-nabrak aturan, ya selama nggak ketahuan, para politisi itu menganggap nggak apa-apa. Jadi memahami juga kita jalan pikiran para politisi itu ya, makanya banyak yang ketangkap korupsi. Kenapa? Karena mereka langgar aturan. Kalau kemudian ketahuan, dianggapnya apes. Karena prinsipnya langgar aturan, jangan sampai ketahuan. Itu, jadi saya memahami juga tuh, oh kita harus berterima kasih kepada Pak Bahlil menyampaikan kenyataan itu. Dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bahlil, lantas apa yang bisa kita lakukan? Sekali lagi, rakyat berharap. Berharapnya kepada siapa? Pak Prabowo yang bakal jadi presiden. Semoga bisa mengklarifikasi norma seperti yang sudah saya katakan di episode yang lalu. Sehingga bisa lebih baik Indonesianya. Ya mau nggak mau kan begitu. Kalau Pak Jokowi kan udah mau selesai. Dikit lagi. Lantas menurut teman-teman semua gimana tuh? Apakah kemudian kita harus mencaci Pak Bahlil? Menurut saya enggak. Jadi justru kita memberikan kesempatan pada Pak Bahlil untuk terus-menerus kembali bercerita tentang kondisi real, fenomena real, kenyataan yang ada di Indonesia. Sebetulnya seperti apa sih kondisinya gitu loh. Karena dengan pernyataan Pak Bahlil ini benar-benar terbuka mata kita, mata rakyat Indonesia, bahwa ternyata ya begitu ya, banyak orang ya. Ini saya bacain ulang nih. Cara apapun lakukan,
yang penting menang. Satu aja, jangan tabrak aturan. Kalau tabrak aturan, yang penting jangan ketahuan. Itu tadi dibikin kaos bagus Nun. Kalau tabrak aturan, yang penting jangan ketahuan. Terus lewat busway deh. Kalau nggak ada polisi nggak apa-apa, lawan arus. Nih ditiru nih akhirnya. Lakukan apapun yang penting nyampe. Gitu nih kalau dalam konteks lawan arus ya. Cara apapun lakukan yang penting nyampe. Satu aja, jangan tabrak aturan. Kalau tabrak aturan, yang penting jangan ketahuan. Jadi lawan arus, kalau nggak ketahuan nggak apa-apa. Aduh. Ingat ya teman-teman ya, kita itu waktu kecil diajarin ada 2 orang malaikat yang ngikutin kita terus, namanya Rokib sama Atid. Kerjaan dia cuma nyatet gitu. Jadi jangan situ bikin Atid sibuk tapi Rokib cuti, nggak ada kerjaan, nggak ada hal baik kan, langgar aturan lagi, jangan ya. Nah itulah tadi apa kata Pak Bahlil teman-teman, kita tunggu ya. Apalagi nih, berita-berita apa lagi dari Pak Bahlil yang membongkar fenomena politisi di Indonesia, situasi-situasi politik di Indonesia. Luar biasa Pak Bahlil. Di beberapa selentingan katanya dia bakal jadi menteri lagi nih. Ya namanya juga ketua umum Golkar kan, salah satu partai terbesar ya di Indonesia. Ya udah, terima kasih ya Pak Bahlil. Semoga Anda bisa terus mengungkapkan situasi nyata real kepada masyarakat di Indonesia. Sekali lagi, saya Henry Satrio, saksikan terus Satgas Kritik setiap hari Senin sampai Jumat pukul 19 hanya di YouTube TV One News. Besok saya akan membahas tentang isu yang kemarin oleh salah satu yang komen di YouTube kita diminta akan dibahas. Apakah itu? Ya besok lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.